Welcome back to my YouTube Pintar. Welcome to my channel with me Renanda Hairuna. Alhamdulillah nih mams, aku akhirnya udah selesai lahiran anak keduaku pada hari Senin kemarin tanggal 22 Maret 2021 jam 5 pagi dengan berat badannya 3,1 kg dan panjangnya 50 cm. Jenis kelaminnya sesuai prediksi yaitu perempuan. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada sepasang nih. Jangan lupa subscribe. Sebelumnya ini aku lagi sambil menyusui bayi aku. Dan aku lagi sendiri di kamar ini karena suami aku lagi pulang nganterin anak pertama aku. Nah mams, aku mau cerita kalau aku tuh HPL-nya tanggal 26 Maret 2021 dan aku lahiran di tanggal 22 Maret 2021. Aku mulai cerita dari hari Jumat, dimana aku tuh kontrol. Kata dokter semua udah baik-baik aja, janinnya udah masuk ke panggul, paling tinggal nunggu 1-2 hari ini, kata dokternya kayak gitu. Tapi aku agak galau karena mamaku tuh udah kayak seminggu di sini. Mamaku kan dari luar kota. Nah, beliau tuh udah seminggu di rumah aku dan meninggalkan kayak toko gitu kan. Ada yang harus diurus di kota asalnya. Jadi kayaknya nggak bisa lama-lama, nggak bisa terlalu lama ada di kotaku. Jadi aku kayak pengen cepet lahiran. Jadi mamaku nggak keburu pulang. Nah, dokter nyarankan buat ngelakuin induksi alami. Jadi di hari Sabtunya aku dan suamiku melakukan induksi alami tersebut seperti yang disarankan oleh dokter. Dan ternyata itu tuh berhubungan suami istri di kehamilan tua, yang mana spermanya itu dimasukkan ke dalam misfi alias tembak dalam gitu ya istilahnya. Itu tuh bener-bener sangat berpengaruh. Yang tadinya aku tuh nggak ada tanda-tanda selain kontraksi palsu, langsung di hari itu juga sorenya gitu ya, itu tuh keluar kayak darah, lendir darah gitu, walaupun kayak cuman flek dikit. Nah karena aku ngeluarin flek itu, aku bilang ke mamaku, kayaknya aku udah mau deket lahiran nih, mungkin besok kali ya gitu, besok atau lusa. Nah alhamdulillah karena itu mamaku nggak jadi pulang gitu. Setelah memutuskan nggak jadi pulang, malah kemudian lendir darahnya tuh nggak keluar lagi, fleknya tuh nggak kayak makin bertambah gitu. Cuman aku menjadi kayak keputihan gitu mams, keputihan yang agak banyak gitu kan. Akhirnya aku kayak bilang sama suamiku, ini ngaruh banget loh, induksi alami ini ngaruh banget gitu. Jadi di hari Minggu itu kita coba lagi. Sebelumnya aku tuh ngerasain kontraksi, tapi tuh selalu hilang timbul. Kontraksi kayak perut kencang, sakit di area selangkangan, terus pas di perut bagian bawah, apalagi ketika menyusui gitu ya. Udah mulai kerasa sakit tuh dari sejak usia 36-37 minggu. Tapi tuh belum ada kontraksi yang rutin. Jadi misalkan sakit banget, terus aku berdiri, aku ngerubah posisi, itu sakitnya selalu hilang. Senin pagi, jam 3 pagi gitu, aku ngerasain yang namanya kayak senggugut, nyeri di perut bagian bawah. Nah rasanya itu kayak mau menstruasi dan dia juga hilang timbul gitu kan. Perasaannya mirip-mirip seperti perasaan waktu aku sedang nyusuin anak pertama aku. Jadi aku kayak, oh mungkin ini kayak kontraksi palsu biasa karena aku lagi nenen. Kebetulan anakku kan suka bangun tengah malam minta nenen gitu kan. Ya udah, terus setelah nenen kok masih kerasa. Tapi aku coba tidur lagi. Jadi aku lanjut tidur. Di saat kontraksi itu aku lanjut tidur. Tapi aku ngerasain kayak di celana dalam itu kayak ada perasaan basah gitu ya, kayak ada yang keluar.
Nah, aku kira itu sisa-sisa sperma atau cairan-cairan yang masih tertinggal di vagina pada saat aku dan suamiku melakukan induksi alami. Pada pukul 3.15 atau hampir setengah 4 itu, aku mau ngecek aja deh, aku mau pipis, aku mau ngecek kok makin basah rasanya gitu ya, karena aku juga sering keputihan di hamil yang kedua ini. Jadi aku kayak ngerasain, oh ya udah deh, mungkin itu salah satu dari keputihan-keputihan biasa gitu kan. Tapi ternyata celana dalam aku itu basah banget gitu. Jadi aku curiga mungkin ada rembesan dari air ketuban. Nah di situ aku bangunin suamiku, apalagi kontraksinya juga udah mulai kerasa gitu, kok bentar-bentar ya, cuman memang belum terlalu sakit sih. Nah pada saat aku bangunin suamiku, setelah suamiku bangun, ternyata kontraksinya itu makin terasa sakit gitu. Nah aku ambil handphone, terus aku pakein aplikasi kontraksi gitu untuk menghitung kontraksinya. Ternyata itu kayak udah 2-3 menit sekali. Sementara dokterku tuh nyuruh ke rumah sakit pada saat kontraksinya 10 menit sekali. Jadi ini kayak udah makin intens gitu, dan setiap muncul kontraksi aku kayak udah mulai aduh sakit, udah mulai kayak gitu. Di jam setengah 4 itu udah siap-siap, kita langsung siap-siap, langsung makan, langsung mandi, langsung beres-beres. Kebetulan koper gitu udah ada di dalam mobil, jadi tinggal nyiapin tas yang emang perlu dibawa ke ruang bersalin aja. Nah di situ suamiku udah nelpon mertua, bilang kalau aku tuh mau lahiran, dan kita tuh memang berencana untuk membawa kakak ipar aku sama kakak adik ipar aku untuk membantu mengurus administrasi. Tapi mams, ternyata aku nggak kuat lagi, kontraksinya tuh udah makin intens dan aku tuh makin kayak ngerasa aduh udah nggak tahan lagi gitu. Nah padahal jarak rumah aku ke rumah mertua itu cuman 7-10 menitan. Namun dia tuh harus mundur dulu gitu, nggak searah dengan rumah sakit. Jadi udah deh, kayaknya aku nggak kuat lagi, aku bilang gitu kan. Udah kayak mulai ada perasaan ngeden gitu loh. Padahal itu masih kayak, tadinya tuh kayak masih biasa aja, aku bangun tidur tuh kayak masih biasa aja. Terus setelah aku bangunin suamiku sekitar 10 menit kemudian tuh kontraksinya makin kerasa banget. Nah pada saat aku mau berangkat ke rumah sakit tuh kayak udah ada perasaan ngeden jauh gitu loh. Langsung kita berangkat ke rumah sakit, itu tuh pukul 4:30 kurang gitu. Kayaknya di rumah sakit aku langsung dibawa ke UGD pakai kursi roda. Di situ suamiku ngeluarin surat rujukan ke ruang bersalin dari dokter, yang mana tapi aku harus di swab antigen dulu, yang hasilnya tuh keluar 15 menitan gitu. Nah menunggu proses itu aku masih di UGD. Beda sama waktu aku lahir anak pertama yang pecah ketuban, aku tuh langsung dibawa ke ruang bersalin gitu, di lantai 2 itu. Nah ini aku dengan keadaan yang udah mules banget, aku harus nunggu hidung aku di swab di UGD. Jadi bidannya yang turun ngebawa kayak alat buat ngecek jantung, dan itu nggak pakai CTG gitu loh, yang keluar kertas isi jantung bayi itu nggak sempet. Nah itu tuh benar-benar kayak alat yang ditempelin di perut terus bunyi deg-deg, oh jantungnya bagus gitu ya. Nah di bawah di UGD itu udah kayak mau jam-jam 5-an gitu, aku udah ngerasain mules yang pengen ngeden. Aku pengen ngeden, jangan dulu nanti kepala bayinya panjang, kata susternya. Tahan dulu ya bu, tahan dulu katanya kan. Dokter belum dateng. Dan dicek bukaan, aku tuh ternyata udah bukaan 6. Bayangin bukaan 6 tuh udah pengen ngeden, sementara ngeden tuh bolehnya di bukaan 10. Dan ngeden itu bukan perasaan yang bisa kalian tahan-tahan. Itu tuh kayak perasaan alami yang muncul dari dalam tubuh kalian sendiri. Jadi tubuh kalian sendiri yang kayak pengen ngeden gitu, itu nggak bisa ditahan gitu loh mams. Jadi oke lah, di swab dalam keadaan sakit banget itu, aku harus di swab.
disuntik, diambil darah gitu kan. Dan untung hasil setelah aku swab, aku tuh ngerasain kayak ada dorongan untuk ngeden lagi, yang mana tuh aku nggak bisa tahan. Dan pada saat itu ketuban aku pecahnya itu bunyi gitu, kayak bunyi balon meletus, biar gitu, kayak langsung keluar air gitu kan. Nah, untungnya di situ suster kayak udah nelpon dokter ya, dokternya udah OTW gitu. Nah, nggak lama dari itu hasil swabnya udah keluar dan aku negatif, terus aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Alhamdulillah kayaknya rumah dokternya mungkin deket kali dari rumah sakit. Kita ketemu di lift sama dokter, terus aku dengar suster kayak ngomong ke dokternya, "Dok, ini hijau warnanya gitu, warna ketubannya hijau, udah hijau gitu kan." Wah, aku kayak, wah alhamdulillah dah mau lahir hari ini. Soalnya kalau lebih lama lagi kan itu nggak bagus untuk janin aku gitu. Jadi kita naik lift bareng sama dokternya. Sabar, jangan dulu ngeden, kata dokternya. Tapi itu tuh perasaan yang nggak bisa ditahan gitu. Jadi begitu masuk ke ruang bersalin, aku langsung dipindah ke tempat tidur. Dipindahnya tuh diangkat gitu loh, Mam, digeret spraynya digeret, dipindah ke tempat tidur ruang bersalin yang kakinya yang bisa dilepas kakinya itu. Langsung kaki aku ditekuk gitu, ngangkang gitu. Di situ aku ngeden lagi, langsung saat itu juga keluar kepala bayinya. Jadi suamiku udah langsung, yang itu kepalanya udah keluar katanya. Kerasa gitu kan, Mam, kerasa kayak bluk gitu keluar kepala. Tiba-tiba ada lagi perasaan mau ngeden lagi, bluk keluar badannya. Jadi bener-bener se-ekspres itu. Dia lahir jam 5:04 subuh. Aku baru kontraksi bukan baru kontraksi sih, baru ngerasain kontraksi jam 3-an. Kemudian jam 5 subuh, alhamdulillah bayi aku udah lahir. Setelahnya itu kemudian kita kayak ditekan perut atasnya untuk ngeluarin ari-ari bayi gitu kan, plasentanya. Nah itu tuh ngerasanya kayak ngeden sekali lagi, mirip kayak ngeden bayi tapi nggak se ekstrim ngeluarin bayinya ya. Kemudian keluar lagi. Nah habis itu aku dijahit, dan aku tahu tuh kayaknya banyak banget jahitannya. Aku lihat kayak kerasa kayak benang yang ditarik gitu tuh, aku kerasa gitu kan. Tapi udah, yang penting cepat selesai gitu ya. Aku sempat bilang juga, "Dok, yang rapi ya, yang bagus," gitu kan, biar bagus semuanya. Dan alhamdulillah aku kan hamil kali ini ada ambeien dan kandung kemih turun. Alhamdulillah semuanya aman-aman aja, nggak ada yang bermasalah. Terus aku juga langsung di jam 7 pagi itu udah selesai prosesnya, aku juga langsung pipis yang banyak gitu kan, karena memang kita setelah melahirkan normal itu harus rajin pipis gitu, supaya memastikan kalau kandung kemih kita itu nanti nggak akan ada infeksi ISK di kemudian hari, seperti itu. Hai guys, ini aku habis makan siang, terus udah belajar jalan juga tadi. Alhamdulillah, semoga kondisinya cepat pulih ya. Bagaimana? Ngantuk lagi dia. Papi siaga, karena mukanya nggak nampak. Asia. Nah ini dia bayi aku, lagi bobo, udah siap nenek. Gitu. Di sini aku mau kasih poin penting buat mama sekalian yang mau melahirkan normal. Yang pertama, kalian banyakin jalan,
jalan pagi, jalan sore, minimal 1 jam sehari. Kemudian kalian juga di usia kehamilan 38, 39 minggu itu banyak-banyakin induksi alami yang berhubungan suami istri dengan ya itu keluarin sperma di dalam. Kemudian yang ketiga, kalian banyakin makan kurma untuk tenaga pada saat kalian melahirkan. Jangan lupa walaupun sakitnya itu mulai sakit, terus sepagi apapun kalian sebelum ke rumah sakit usahain tetap harus makan nasi gitu ya, makan yang banyak supaya ada tenaga buat nanti mengedan. Dan poin yang terakhir, kalau kalian emang berniat ASI eksklusif, jangan lupa lakukan IMD gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya mams. Bye, assalamualaikum.